Coba lihat tas anyam satu ini dari Linet Bag. Ini adalah brand asli dari kota Semarang yang bahannya premium, kualitasnya bagus dan pastinya awet. Kalau pengen tahu selengkapnya tentang usaha satu ini, gimana sih cara jalanin bisnisnya? Saksikan terus di Ini Usahaku. Oke people, sekarang kita udah bareng sama Mbak Sinta, manajer dari Linet. Apa kabar Mbak Sinta? Baik, Mbak Hani. Sehat Terima ya? kasih sudah hadir ke sini. Terima kasih, kita udah dibolehin mampir. Dan ternyata ini outletnya gampang banget loh ya aksesnya. Di pusat kota. Di Tanjakan Siranda ya, kalau Iya. orang Semarang itu di kiri jalan udah langsung ketemu tuh Linet. Betul sekali. Dan ternyata setelah dipikir-pikir sering sih lewat sini ya, tapi belum pernah belok, baru belok sekarang ini loh. Ya untuk berikutnya mungkin bisa lah sering mampir ke sini ya. Boleh, dan ternyata setelah masuk, wah ini adalah isinya tas-tas yang kelihatan mewah banget dan keren ya. Ini kalau kita lihat ada perpaduan antara tradisional dan modern ya. Ya betul sekali. Coba deh Mbak Sinta yang jelasin Linet itu tas apa sih sebenarnya? Jadi kami itu sebenarnya kami ingin memadukan konsep modern dan tradisional ya. Tekniknya kita menggunakan teknik tradisional yaitu anyam. Seperti kita ketahui kan teknik anyam sudah ada dari zaman leluhur kita dulu. Tapi kita juga tetap memakai sisi modernitasnya yaitu dengan pemakaian bahan-bahan modern seperti kain polyester dan kulit sapi yang berkualitas terbaik. Oh, jadi ada yang pakai polyester, ada yang pakai kulit sapi ya? Untuk bahannya semuanya anyamnya pakai polyester, hanya handle-nya kita pakai kulit sapi. Oke, untuk handle-nya. Baik, dan kemudian kalau Linet berarti apakah ini memang fokusnya di tas aja atau asal mulanya gimana nih? Awal mula usaha kita dulu sebenarnya kita membuat tas beragam ya Mbak ya. Jadi ada kulit, ada kanvas, ada yang mikap. Kita mengikuti selera pasar yang ada pada saat itu. Mulai tahun 2013 kita mulai fokus pada pembuatan tas anyam. Jadi Linet lahir mulai tahun 2013. Oke, di 2013 itu udah fokus ke tas anyam Ya, dengan brandnya betul. Linet Iya, ya. betul. Baik, dan sebenarnya kalau dilihat ya, apa sih yang membedakan Linet tas anyam ini dengan tas-tas yang lain? Karena kita memang memakai itu tadi, kita benar-benar prosesnya semuanya handmade, dari pemotongan kainnya, lalu penganyaman bahannya, penempelan semuanya handmade menggunakan tangan manusia. Hanya proses jahitnya saja kita menggunakan mesin. Itu yang membedakan mungkin ya, benar-benar semuanya dilakukan secara handmade. Oke, jadi pasti sangat teliti. Iya, betul sekali. Dan dipakai ini bikinnya tuh dengan hati, gitu ya. Amin. Oke, dan kalau mungkin boleh diceritain ya, gimana sih perjalanannya Linet dari 2013 tadi ya sampai sekarang, Mbak? Perjalanannya tentu saja nggak mudah ya, panjang banget dan jatuh bangun. Kita benar-benar waktu itu fokus menyesuaikan tren yang ada pada pasar pada saat itu. Jadi kan setiap tahun trennya berubah. Tas ini musimnya tas ini, tahun berikutnya udah berganti. Akhirnya kita 2013 itu mulai oke lah kita fokus pada pembuatan tas yang memang sampai kapanpun bisa terus disukai, yaitu oke kita fokus pada tas anyam yang memang pada saat itu masih jarang sekali ya. Kita juga berkomitmen juga kita bisa membuat sesuatu yang bisa melestarikan budaya sekaligus bisa menciptakan fashion yang disukai oleh pasar pada saat itu. Lalu mulai saat itulah kita fokus di pembuatan tas anyam. Oke, dan ternyata memang tas kayak gini tuh dia everlasting banget ya. Iya, betul sekali. Bisa dipakai, bahkan mungkin bisa diteruskan. Iya, amin, nanti semoga ya. saja ya tetap dengan model-model yang in pada saat zaman gitu. Oke, dan kalau kita lihat ya, ternyata ini ada beberapa macam. Sebenarnya sampai sekarang berarti Linet kira-kira sudah punya berapa jenis tas atau berapa artikel gitu sih? Kalau jenis tas untuk modelnya kita Banyak sekali ya. Banyak sekali ya, kita sampai tidak ingat. Iya banyak sekali sih Mbak. Dari yang model dari zaman dulu yang masih besar-besar gitu sampai tren sekarang sukanya memang tas yang simple, kecil gitu. Kita juga sudah ada itu. Jadi udah banyak banget Mbak, sudah tidak terhitung mungkin. Oke, kalau yang ini berarti di antara beberapa yang best seller atau gimana nih? Iya betul, ini best seller kita yang memang customer banyak suka gitu. Karena modelnya ini bisa dipakai untuk acara formal maupun informal. Dengan ini kita juga sedia untuk tali panjangnya, itu bisa untuk jalan-jalan ke mall atau jalan-jalan ke mana aja, wisata ke mana aja, atau bisa juga untuk acara formal seperti ke acara resmi, undangan atau apa seperti itu bisa menyesuaikan. Oke, bener ya, ini sih bisa dibawa kondangan, mau dibawa kerja
aja jalan-jalan ini masih Iya. cocok begitu Iya, ya. betul sekali. Dan kalau kita lihat ada yang bentuknya clutch begitu ya, Iya. ada yang bentuknya tas. Ya, ini bentuknya shoulder bag mungkin, Oh, shoulder shoulder bag bag. sama wrist aja shoulder bag. Oke, ada yang ransel juga ya? Ada. Oh. Cuman ransel kita memang nggak membuat banyak karena memang kalau ransel itu kan kita kan customernya rata-rata memang perempuan usia 30-an ke atas dan kita kan memang brandnya terkenal untuk tas-tas resmi ya. Jadi memang tidak banyak sih untuk peminat ransel dari bahan anyam ini. Oke, walaupun nggak banyak ternyata tetap ada ya. Iya, tetap kita sadar karena kadang-kadang dinalain juga misalkan anak-anak zaman sekarang kayaknya lucu kali ya pakai yang tradisional tapi tetap bisa sporty gitu. Tetap ada yang nanyain juga, jadi tetap kita sediakan. Nah, tapi kalau gitu berarti sebenarnya target market dari Linet itu siapa aja sih? Target market kita sebenarnya tentu saja semua wanita semua kalangan ya. Tapi memang selama ini peminat tas kita dari segi model, harga, terus minat belinya memang lebih ke wanita-wanita berusia 30 tahun ke atas. Karena kan memang mereka masih ada sisi-sisi untuk ketertarikan pada hal-hal yang etnik, tradisional gitu. Jadi memang rata-rata customer kita perempuan usia 30 tahun ke atas. Oke, baik. Ini cocok banget loh misalnya dijadiin hadiah untuk nanti kenaikan pangkat atau Iya, kenang-kenangan betul gitu sekali. ya, cocok atau banget. mungkin souvenir acara nikahan atau acara biasanya kita mau pindah kemana kita kasih souvenir gitu, cocok sekali. Oke, baik. Dan setelah ini kita masih bakal ngobrolin lagi soal Linet. Buat people yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ini Usahaku. Generasi muda adalah kunci masa depan. Untuk memastikannya tumbuh dengan optimal, dimulai dengan memberikan asupan makanan yang sehat dan bergizi seimbang dari bahan-bahan pangan segar, berkualitas, serta aman. Untuk memulai langkah tersebut, pemerintah Kota Semarang mengoptimalkan lahan kosong di sekitar kantor Kecamatan Ngalian sebagai kebun urban farming dengan konsep Edu Farm Park. Hasil panen dari Edu Farm Park dimanfaatkan bersama oleh pemerintah, pelaku urban farming, dan juga masyarakat sekitar untuk menghadirkan menu makanan siang anak sekolah yang berbahan pangan sehat. Kolaborasi bersama ini selaras dengan program nasional untuk menyediakan bekal makan siang bergizi seimbang bagi para siswa sekolah yang disusun oleh pemerintah Kota Semarang menjadi program Strawberry. Strategi pemberian makan siang untuk perbaikan gizi dan cegah obesitas. Strawberry memiliki tujuan yang strategis, di antaranya mendukung program pemerintah untuk makan siang sehat bergizi seimbang serta berbahan pangan sehat, memberdayakan urban farming pada masyarakat sekitar sehingga terjadi multiplier effect yang akan meningkat, memberdayakan masyarakat sekitar untuk menyiapkan makanan. Anak sekolah mendapatkan makanan yang lebih segar dan baru, menjaga ketahanan pangan dan pengendalian inflasi, menjamin keamanan, kebersihan makanan, serta mengurangi tingkat kerusakan makanan. Terobosan ini akan semakin optimal dengan dukungan dan kolaborasi bersama seluruh stakeholder terkait, tidak hanya organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Kota Semarang, namun juga masyarakat melalui Badan Riset Inovasi Nasional, kelompok wanita tani, tim penggerak PKK, lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan, badan usaha milik petani Lumpang Semar, dan seluruh pihak swasta. Mari wujudkan generasi Indonesia Emas 2045. Oke people, masih di Ini Usahaku episode Linet Bag. Kita lanjut ya bareng sama Mbak Sinta. Mbak, kalau misalnya kita lihat ya dari Linet ini, dia tuh kategori tasnya itu ada apa aja sih? Kita ada banyak kategori, kita ada shoulder bag, waist bag, sling bag, tote bag seperti ini. Kita pokoknya menyesuaikan fungsi dan memang untuk acara apa pada saat itu kita ada semuanya, termasuk juga untuk tas ransel. Oke, terus kalau dari segi warnanya ada apa aja? Warnanya kita ada beragam ya Mbak, mungkin sekitar 30 warna lebih yang kita punya, itu belum termasuk warna-warna yang rare seperti gold, silver, terus ada warna rustic, terus belum lagi ada warna-warna yang bunglon gradasi gitu. Jadi dari sini kelihatan warna orange, dari sini kelihatan coklat, itu kita juga ada gitu. Cuma memang biasanya kita
menyesuaikan permintaan customer. Saya mau acara ini dong mbak, mau baju yang ini tapi warnanya nggak kayak gini. Kita pilih membebaskan customer untuk memilih warna yang sesuai dengan baju atau aksesoris yang ingin mereka pakai. Oke, dan terus kalau kita lihat ini kan ada satu produk, kemudian apakah semua warnanya itu ada? Kita bisa request atau ya udah misalnya model ini cuma ada warna ini aja gitu? Kalau semua warna enggak, cuma memang warna-warna yang memang sesuai permintaan pasar yang banyak diminta sama customer kita pasti sedia. Jadi per warna itu biasanya kalau seperti hitam, terus dark etap, light etap, choco brown, croissant itu memang kita sedia lumayan banyak. Tapi kalau warna-warna yang memang jarang diinginkan customer seperti fuchsia, terus orange, terus kuning itu memang kita beberapa seri ada, beberapa tas ada, cuman nggak semuanya. Oke, tapi kalau kita mau custom yang pengennya kayak gini atau warnanya kayak gini bisa nggak sih mbak? Bisa sekali mbak, biasanya kita juga menerima custom dari customer. Misal ada customer yang mbak aku mau dong yang tas yang model kayak gini, aku mau yang ukurannya seperti ini, warnanya ini. Oke, kita bebaskan customer untuk mendesain sendiri ukuran, warna, model yang sesuai, nanti kita melayani pembuatannya. Wow, luar biasa ya, bahkan bisa custom. Dan kalau kita lihat ini di beberapa tasnya ada juga yang dia menggunakan kombinasi bahan-bahan lainnya kayak tenun, terus ini ada kain. Sekali, iya. Kita juga untuk tenun, batik kita juga ada beberapa tas yang memang lagi beberapa customer memang pengen gitu, ada sisiannya dia mbak kasih batik gitu, kita buat yang versi ada batiknya, ada tenunnya, jadi tetap ada unsur anyamnya, ada unsur batiknya. Bahkan customer ada juga yang beberapa yang memang beliau punya kain batik yang mbak aku tolong bikin tas yang ada kain batik ini dong, saya yang bawa kainnya dibuatin tolong, tapi ada sisi anyamnya juga. Nanti biasanya kita akan buatkan desainnya bu, kalau misalnya batiknya dibuat miring gini gimana bu, atau dibuat gini bu garis, jadi nggak full batik gitu, anyamnya nggak kelihatan. Kita tetap mau menampilkan sisi anyamnya karena itu ciri khas kita kan, itu bisa sekali. Oke, dan terus di sini nanti ada perbedaan harga nggak nih kira-kira antara yang custom dan juga yang udah ready stock gitu? Selama ini nggak, pokoknya sesuai dengan model yang itu ya, model yang diinginkan harganya segitu kita buatkan sesuai dengan harga yang memang ada. Wow, nggak ada tambahan biaya ya? Lalu kalau waktunya kira-kira yang ready stock itu bisa dikirim dalam waktu berapa lama, dan kalau misalnya yang request butuh waktu berapa lama? Kalau yang ready stock kita lebih ke anyamnya ya. Anyamnya kalau selama anyamnya ready, kita estimasi sekitar 2-3 minggu. Atau bahkan 1 minggu bisa sudah jadi kalau memang pesanannya itu nggak lagi banyak-banyaknya. Tapi kalau anyamnya kita sedang tidak ready, mungkin estimasinya sekitar 2-4 minggu. Oke, jadi tergantung bahan anyamnya ya, itu ya? Tergantung proses anyamnya, karena itu yang lama. Dan ini sebenarnya berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk bikin satu tas linet gitu kira-kira? Untuk satu tas tuh cepat mbak, kalau untuk anyam ya, kalau anyam sudah ready 1 hari bisa. Tapi proses menganyamnya sendiri berapa lama tuh? Kalau anyam mungkin yang itu agak lama ya, tergantung ketersediaan barang. Kalau anyam mungkin sekitar 1-2 hari. Itu untuk kain, tergantung lebar kainnya. Tapi untuk proses jahitnya itu yang cepat sih. Kalau memang untuk satu tas ya, untuk satu tas itu bisa 1 hari selesai. Oke, jadi namanya nganyam ya, bisa dibayangkan menganyam yang dari seperti kain. ini. Oh iya, pasti itu jadi lebih tricky ya. Iya, karena nganyam kain tuh tidak semudah nganyam rotan, nganyam bambu atau nganyam kulit. Kain kan lemes dan mudah, teksturnya lemes, lembut dan mudah kusut. Jadi kalau ada asal-asalan dikit aja itu pasti kelihatan kusut dan pasti pengaruh dengan hasil akhirnya. Jadi benar-benar kita memang teliti di proses anyamnya itu. Pengrajin kami benar-benar harus sabar, ulet dan telaten. Dari pengrajinnya sudah sangat teliti, kemudian masih di QC lagi, begitu betul. ya. Jadi memang benar-benar ya itu prosesnya, lama di prosesnya itu tadi. Oke, dan dengan satu produk yang dibuat dengan sedemikian rupanya ya, kira-kira harganya ini range berapa sampai berapa sih mbak? Harga kita ada beragam, ada sekitar yang harga untuk dompet, dompet itu sekitar 500, ada yang kecil tuh 400-an, 200-an juga ada yang untuk dompet koin. Kalau sampai tas besar itu sekitar rata-rata 3 jutaan. Tapi kita juga ada beberapa tas yang itu 3 juta yang memang paling besar ya mbak ya. Kalau rata-rata sih kalau dibikin rata-rata ya sekitar 1-2 juta. Oke, masih affordable lah untuk satu tas yang ternyata ini tuh bisa awet banget loh ya. Kira-kira bisa sampai berapa lama ini mbak? Tergantung pemakaian ya mbak ya, tapi tas kita asal pemakaiannya terawat itu kita bisa lama banget kok mbak, bisa sampai mungkin bisa sampai
7 sampai 10 tahun mungkin bisa ya, karena kita juga kebetulan ada garansi juga. Tas kita ada garansi seumur hidup. Jadi kalau misalkan ada kerusakan dari spare part atau kerusakan dari jahitnya, kirim saja ke sini, nanti kita layani untuk reparasi dan pergantian spare partnya free dari kita. Wih, ternyata ada garansi seumur hidup nih ya. Wow, luar biasa. Jadi kalau misalnya ada problem sama tasnya bisa dibawa ke sini untuk diperbaiki. Betul sekali. Begitu Customer ya. paling hanya menanggung untuk ongkos kirimnya aja, selain itu free. Oke, dan terus kira-kira untuk perawatannya tas seperti ini tuh harus gimana sih? Apakah boleh disikat atau misalnya dicucinya bagaimana? Untuk perawatannya, ini karena kalau memang pemakaiannya secara betul, itu yang penting hanya kotor-kotor sedikit bisa disikat dengan menggunakan sikat gigi bekas sama Vanish. Cairan Vanish itu dicampur sedikit air, nanti disikat-sikat di bagian kotornya, lalu diangin-anginkan, di kipas angin aja. Jangan sampai terkena sinar matahari, itu insya Allah awet sampai lama. Oke, warnanya gimana tuh kira-kira? Masih tetap bisa awet juga atau? Iya, warnanya awet, asal tidak terkena sinar matahari langsung, warna kain kita awet. Luar biasa ya, bisa seawet itu loh. Jadi dengan harganya pasti cocok banget gitu ya, worth it lah dengan harga yang kita bayarkan ya. Lalu kalau untuk pembeliannya ya, ini bisa lewat mana saja? Pembeliannya kita bisa melayani langsung offline di store kami di Jalan Diponegoro nomor 2C Semarang. Customer bisa datang langsung memilih tas-tas yang tersedia di outlet kami, atau bisa juga lewat Instagram kami di @linetbagofficial. Nanti customer bisa bertanya-tanya lewat DM. Tim marketing kami akan langsung mengarahkan ke customer service kami yang siap menjawab pertanyaan-pertanyaan calon customer seputar produk kami seperti ukuran, warna, dan segala macamnya. Oke, jadi kita bisa konsultasi dulu ya kalau pengen beli yang apa. Bisa bertanya-tanya dulu boleh. Oke, baiklah. Dan terus kira-kira rencana kedepannya dari Linet nih bakal ada apa atau mau bikin apa gitu? Mungkin cabang-cabang di kota-kota lain? Yang pertama mungkin kita ingin dikenal dulu di Semarang ya Mbak ya. Pertama itu kita ingin, memang kita brand lokal Semarang, tidak banyak orang yang tahu kalau kita ini memang brand lokal dari Semarang. Kita pengennya masyarakat Semarang dulu kenal Linet nih. Kedepannya ya seluruh Indonesia. Kedepannya lagi kita ingin go ekspor untuk Asia, Eropa, dan harapannya bisa seluruh dunia. Oke, tapi so far sudah sampai mana sih tas dari Linet ini? Kalau tas kita udah sampai, kalau untuk customer kita sudah tersebar di seluruh Indonesia, bahkan di Papua sudah ada beberapa. Cuman untuk beberapa customer kita memang kita pernah ada orang luar dari Belanda yang beli di sini. Cuman memang kita nggak menjual ke sana, tapi ada orang yang beli di sini bawa ke sana gitu aja. Tapi kalau seluruh Indonesia kita sudah ada customer royal. Oke, baiklah. Wow, keren sekali ya, dan semoga nanti seluruh cita-cita dari Linet bisa tercapai ya. Amin. Jadi brand tas anyam terkenal asal kota Semarang yang bisa go internasional. Iya, betul. Amin. Thank you so much Mbak Sinta yang sudah berbagi sama-sama, informasinya Mbak ya. Hani. Dan juga semoga bisa bermanfaat untuk e-people semua biar semakin semangat dalam menjalankan bisnisnya. Dan juga buat e-people, jangan lupa ini usahaku selalu akan menemani e-people semua ya setiap hari Kamis di YouTube channel Semarang Pemkot. Jadi jangan lupa di subscribe karena kita punya banyak program dari hari Senin sampai hari Kamis. Dan juga kalau gitu saya Hani Nurmalita beserta Mbak Sinta serta seluruh teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.